Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Fiskarani Awal, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syahada Padang Sidimpuan, sekaligus guru Min 11 Pesisir Selatan. Pada video kali ini, saya membawakan materi sistem pencernaan pada manusia. Materi ini merupakan materi IPAS kelas 5 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hari ini lihat ada semangat sekali hari ini. Semoga pembelajaran hari ini akan kita selesaikan dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba periksa dulu kiri kanannya ada sampah atau tidak. Kemudian ada meja yang kursi yang tidak rapi, tolong dirapikan dulu. Nah, ya. Nah, coba ketua kelas, tolong pimpin doanya, Rizkan. Silakan ke depan. Ista'id. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen anak Ibu. Seperti biasa, kalau Ibu panggil namanya, angkat. Bagus ya. Andre Azrio Mayusa. Hadir. Anggun Sampika. Arif Fadila Ahmad. Hadir. Cinta Azira. Hadir. Fatur Rahman. Hadir. Gazel Ladifah Putri. Gilang Agustin. Hadil Zayan. Selvi. Kemana dia? Siapa yang tahu sakitnya kemana? Gazel? Kemana? Tidak datang. Kenapa dia? Sakit. Sakit apa? Wih, sakit perut. Berarti kalau si Selvi itu sakit perut, berarti ada yang salah itu di sistem pencernaan dia. Nanti akan dijelaskan kenapa dia bisa sakit perut nanti si Selvi itu. Oke, lanjutkan ya. Nafis Ahmad Mahmud. Adik, Nailatul Aisyah. Nur Hafsah Fatimah. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita menyanyikan lagu Wajib Nasional. Mana Ibu? Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, silakan dulu, anak-anak semuanya. Oke. Nah, anak-anak semuanya, minggu lalu kita belajar tentang manusia. Oke, siapa yang masih ingat? Apa-apa saja itu bagian dari sistem pernapasan manusia? Yang tahu angkat tangan. Oke, Zaira. Hidung. Oke, setelah itu apa lagi, nak? Ayo, sayang. Kerongkongan. Oke, setelah kerongkongan apa lagi? Ayo, setelah tahu setelah kerongkongan. Ayo, sistem pernapasan manusia. Ayo Kajang. Kerongkongan sudah. Apalagi setelah hidung, kerongkongan. Apa lagi? Oke,
Iya. Kenapa lagi nak? Hah? Paru-paru. Apa lagi nak? Alkemus ya. Tepuk tangan dulu kepada teman-temannya. Tepuk jempol. Hebat ya. Masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Nah, kemarin kita telah belajar sistem pernapasan manusia. Sekarang kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Nah, anak-anakku bisa lihat ke depan. Anak-anakku yang di fotonya masing-masing, hidupkan dulu laptop yang ada di depannya. Kita akan masuk tentang sistem pencernaan manusia. Sudah nampak? Sudah? Oke, sebelum kita masuk ke sistem pencernaan manusia, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui penugasan, peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penugasan, peserta didik dapat menunjukkan sikap berpikir kritis dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi dalam media pembelajaran berbasis PPT, interaktif, peserta didik dapat menganalisis organ pencernaan manusia dan fungsinya. Dan tujuan yang terakhir yang keempat, yaitu melalui kegiatan mencari informasi dalam media pembelajaran berbasis PPT interaktif terkait organ pencernaan manusia, peserta didik mampu mempresentasikan hasil temuannya terkait materi organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Ya, nampaknya anak-anakku belum semangat. Sekarang kita sprinting dulu. Tepuk semangat. Baiklah, hari ini Ibu akan masuk ke materi. Anak-anak Ibu boleh lihat di laptopnya masing-masing. Nah, dapat lihat? Apa pertanyaannya? Tahukah kamu, pernahkah kita merasa lapar? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kita bisa merasa lapar? Karena belum makan? Oke, karena belum makan jawaban bisa. Ada lagi yang lain nggak nih? Kenapa kita merasa lapar? Apa? Mungkin karena kita belum makan. Nah, kita lihat ya. Menurutku kenapa kita butuh makan? Ada bagaimana? Nah, kita. Pintar. Agar kita dapat bertenaga. Nah, ada lagi. Ingin tahu jawabannya? Klik tombol di bawah ini. Oke, klik tombol semuanya di bawah ini. Ada ya, Ma? Baiklah, anak semuanya. Sekarang kita lihat, Ibu ada referensi video yang lain tentang pembahasan materi video sistem pencernaan. Coba klik semuanya di laptopnya. Kita lihat. Teman-teman, Ya. kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis api, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terbaru masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya betul. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi faktor. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter.
Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh penjara pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi membuat zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya kok. Nah, untuk menambah semangat anak ibu, sekarang kita menyanyikan lagu Sistem Pencernaan. Anak ibu boleh semuanya berdiri. Nah, ini oke. Tangannya dua. Tangannya. Oke. Kasih suaranya. Mari kita sehat, pencernaan pada manusia dari mulut kita aduk, pada manusia dari mulut kita aduk, makanan masuk mulut dibuka oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, mulut masuk ke kuman, air seperti, tulang masuk ke lambung dan jatuh sampai enzim maka asam klorida, pencernaan di lambung secara kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi, terus masuk usus halus, terjadi penyerapan, sari-sari makanan diurut oleh tubuh, sari-sari makanan diurut oleh tubuh, sukses sampai makan, proses sampai makan, amplas lalu dibuang, keluar lewat anus, pencernaan manusia harus diketahui oleh kita semua, harus diketahui oleh kita semua. Ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu pencernaannya dengan cara mengunyah makanan dengan bantuan gigi. Apa tadi pencernaan mekanik? Mengunyah makanan dengan bantuan gigi. Nah, kemudian yang pencernaan kimiawi itu memecahkan nutrisi dari asam klorida ya, atau asam amilase, yaitu bantuan air lidah untuk menyerap ke dalam tubuh kita. Nah, anak ibu, sekarang anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, ya, ini adalah lembar LKPD yang nanti anak-anak ibu kerjakan di kelompoknya masing-masing dengan melihat PowerPoint yang ada di dalam laptop anak ibu semuanya. Nah, jadi jawab pertanyaannya, kemudian nanti cari hasilnya di PowerPoint interaktif anak-anak ibu. Nah, langkah-langkah pengerjaannya ini adalah LKPD Chromebook. Anak-anak ibu nanti memotong tugasnya, kemudian nanti ditempelkan di gambar HP ini. Nah, apa tadi? Kita foto dulu bagian belakang ini, setelahnya kita tempel di gambar. Sudah paham? Ya, ibu bagikan ke kelompok masing-masing. Dan ibu juga sudah menyediakan nama-nama kelompok yang sesuai dengan bagian-bagian sistem pencernaan. Nah, kepada ketua kelompok dipersilakan ke depan mengambil lembar LKPD dan nama kelompok. Ya, kan kita kelompok? Nah, silakan ya. Langsung ditempelkan. Silakan ya. Mulai bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya.
Langsung isi ya. Ya. Nama-nama kelompok Pak, dulu. Siapa nama kelompoknya? Apa nama kelompoknya? Seperti yang telah Ibu bagikan tadi. Pas yang garis hitam itu ya. Udah paham? Yang belakangnya lagi, yang baliknya ya. Ini apa namanya? Kalian tahu tapi ini apa? Bagian-bagiannya. Ini nggak usah ini perkembangan aja ini yang biasa. Iya, dari urutannya yang pertama. Jangan sampai salah ya, karena kalau salah urutan sistem pencernanya salah juga prosesnya nanti. Ada yang buka? Apa? Apa tadi kan ada beres. Ini buatnya. Ini lagi buat. Jadi sausnya tadi belum di flip, jadi di sini jadi bisa bagian yang lainnya mengganti. Satu ya kan? Lima jadi. Ya, lagi. Ya. Itu nggak usah, yang dibaliknya ya. Coba itu. Ya, sudah nyampe ya. Dikasih lagi ya, seperti yang ini. Dikasih lagi sebelah. Ya, sih mereka udah ada. Tinggal dikasih gini, ya, itu. Ya, fungsi ada. Ya. Jadi yang di belakangnya itu udah menjelaskan semuanya. Ada yang di belakangnya saja, yang di belakangnya itu. Oke. Silakan yang sudah selesai kumpulkan di atas. Nanti Ibu akan secara acak ya memanggil kelompok di depan untuk mempresentasikan hasil penampilan pertama yang akan mempresentasikan kelompoknya. Nah itu kelompok Anus. Nah kepada kelompok Anus disilakan ke depan. Umat kelompok Anus. Anggota kelompok Citra Anjing Kantor. Itu bagian sistem pencernaan. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Halus. 5. Usus besar. 6. Rektum. 7. Anus. Fungsi organ pencernaan. Mulut. Yang keempat maksudnya makanan dan saluran pencernaan. 2. Kerongkongan. Saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Usus halus. Tempat lambung. Tempat pencernaan makanan di lambung secara kimiawi. 4. Usus halus. Penyerapan saji-saji makanan yang dilakukan oleh tubuh. 4. Usus besar. Tempat pembusukan makanan. 6. Rektum. Tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. 7. Anus. Tempat keluarnya feses. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Anus di dalam mempresentasikan. Bagaimana kelompok usus halus? Apakah ada masukan atau sudah pas dari kelompok Anus? Sudah pas ya, Nah, sudah pas ya. Oke, lanjut. Yang akan mempresentasikan selanjutnya yaitu kelompok usus halus. Bagian-bagian kita pencernaan lainnya, 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Anus. 5. Usus besar. 6. Rektum. 7. Anus. Siap kelompok lambung mana kaki ya?
Fungsi organ pencernaan. Mulut biasanya ibu mengunyah makanan yang dari halus agar mudah dicerna. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung. Lambung berfungsi menyimpan makanan ke darah yang dan cairan yang terjalan. Untuk halus berfungsi sebagai tempat pencernaan manusia secara kimiawi. Makanan secara kimiawi. Mulut besar berfungsi menyerap air dan kandungan makanan, yaitu berfungsi sebagai perempuan penanggungan zat halus berfungsi keluarnya zat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok khusus halus. Bagaimana untuk kelompok kamu? Apa ada yang rasanya ada masukan untuk kelompok khusus halus? Tidak pas? Materi, ibu akan memberikan tugas atau evaluasi pribadi untuk anak-anak ibu kerjakan. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Jangan lupa buat nama dan kelasnya ya. Nah, silakan dalam waktu 10 menit. Ada yang sulit atau yang tidak paham dengan soal? Yang sudah siap boleh dikumpulkan Pak. Silakan besok kelas silakan mengumpulkan hasil tugas dari teman-temannya. Sudah, silakan sudah buktikan ambil kertasnya, lembar bagasinya. Sudah semuanya? Sudah? Nah. Baiklah anak itu semuanya. Tadi kita sudah selesai belajar tentang sistem pencernaan manusia. Siapa yang bisa menjelaskan lagi apa-apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan? Coba katakan, apa-apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan? Ya, coba Andre. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 5. Empat, halus, 5. Usus besar, 6. Rektum, 7. Anus. Oke, betul. Nah, itulah fungsi dari sistem pencernaan yang pertama. Bagian-bagian sistem pencernaan apa? Mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus besar. Terakhir, alhamdulillah, anak-anak ibu paham dengan materi hari ini beserta fungsinya. Tadi mulut fungsinya tempat masuknya makanan dan mempunyai makanan. Yang kedua kerongkongan adanya gerakan peris konflik yang mendorong makanan dari mulut sampai ke lambung. Yang ketiga lambung tempat menyimpan makanan. Kemudian usus halus menyerap sari. Ya lanjut ke usus besar. Lanjut ke rektum. Penyimpanan iya. Oke, sekarang anak-anak ibu telah belajar tentang sistem pencernaan. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, ada yang bisa menjawab apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yuk, dari awal kita belajar sampai sekarang, apa yang anak ibu sukai? Oh, bernyanyi karena membuat kita semangat. Ada lagi Nela? Apa lagi yang membuat apa pembelajaran yang apa dari awal sampai akhir?
Kita jadi ingat. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Kenapa semangat? Karena pakai nyanyi. Kemudian ada apa lagi? Ada video pembelajaran. Nah, jadi itu ya. Untuk kali ini sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang sistem pencernaan manusia. Untuk minggu besok kita akan belajar cara merawat sistem pencernaan manusia dan gangguan-gangguan sistem pencernaan. Tugas di rumah, coba catat. Nomor 1, bagaimanakah cara merawat sistem pencernaan manusia? Bagaimanakah cara merawat sistem pencernaan manusia? Iya, bagaimanakah cara merawat sistem pencernaan manusia? Udah? Yang kedua, ya, sistem pencernaan manusia. Yang kedua, sebutkan gangguan sistem pencernaan manusia. Sebutkan gangguan sistem pencernaan manusia. Sebutkan gangguan sistem pencernaan manusia. Minggu besok kita kumpul. Sebutkan gangguan sistem pencernaan. Rapikan mejanya, buku masukkan ke dalam tas, siap-siap untuk pulang. Tolong ketua kelas pimpin doa, tutup laptopnya. Oke, silakan lagi bereskan semuanya, tutup laptopnya atau matikan laptopnya ya dan tutup lagi. Nah, silakan rapikan tempat duduk dan mejanya, bersiap-siap untuk pulang. Jangan sampai ada yang ketinggalan di meja. Semuanya sudah masuk ke dalam kelas. Sudah? Coba kita ke depan, pimpin doa pulang. Sudah rapi semuanya? Sebelum rapi, belum bisa kita berdoa untuk pulang ya. Duduk yang rapi. Sudah? Estae. Hamdalam. Takwin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.